Perkenalkan, nama saya Dea Launika Andini Trisnawati, panggilannya Dea. Saya di BINUS, jurusannya DKV New Media. Lalu angkatannya 2019-2020. Kesibukannya saat ini, saya sekarang kerja di Brainius Strategic Visual di Jakarta Selatan sebagai junior kreatif. Hampir sama sih sama graphic designer gitu. Nah, di tempat saya kerja ini itu kerjaan saya tuh banyak kan kayak desain untuk packaging design. Jadi saya asalnya dari Malang, dari Jawa Timur. Orang tua saya juga asli Malang di Jawa Timur, jadi sekeluarga ada di Malang. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi yang anak pertama saya tinggal sama nenek saya, nenek dari ayah. Nenek saya itu kerjanya di pasar, jadi kayak jualan sayur-sayuran gitu. Terus ayah saya itu dulunya sopir angkot dulu, terus sempat ganti juga bantuin nenek saya di pasar, sampai sekarang jualan di pasar kayak jualan obat-obat gitu, suplemen vitamin. Terus kalau ibu saya kerja di rumah makan, jadi kayak bantuin masak, bantuin ngelayanin. Jadi sebelum saya ke BINUS itu awalnya kan saya dulu di Malang itu SMK. Jadi di SMK PGRI 3 Malang itu saya jurusan multimedia. Nah, di SMK itu dulu ada namanya lomba kompetensi siswa. Itu lomba itu selalu diadakan setiap tahun, yang mana itu kayak ngejaring itu anak-anak SMK dari tingkat kota, terus tingkat provinsi, habis itu tingkat nasional. Nah, dari nasional ini nanti disaring lagi ke internasional yang ada namanya World Skills. Nah, jadi waktu di SMK dulu saya ikut itu bidang graphic design teknologi, karena saya kan multimedia. Nah, di multimedia itu saya udah belajar gitu, kayak ada desain grafis. Akhirnya di kelas 3 SMK itu saya juara 1 di tingkat kota, dari kota ke provinsi. Jadi waktu itu di provinsi saya menang, juara 1, terus akhirnya saya berangkat ke Palembang buat ikut yang tingkat nasional. Nah, di nasional ini alhamdulillah saya dapat juara 1 lagi, yang akhirnya saya bisa lanjut ke penjaringan buat internasional. Nah, di penjaringan ke internasional ini, trainingnya itu kebetulan dari BINUS. Nah, dari BINUS ini saya ketemu pembimbing saya namanya Ko Arnold, dia dosen di media juga. Nah, waktu selama saya training ini, sistemnya World Skill ini 2 tahun sekali, jadi setiap penjaringan yang dapat di nasional tuh kan dapat dua anak. Nah, 2 anak ini tuh nanti disaring lagi sampai akhirnya bisa lanjut ke World Skill. Ternyata saya dipanggil lagi sama Ko Arnold gitu buat training. Ternyata si anak yang satunya udah kepilih itu mengundurkan diri, jadi dia nggak jadi ikut. Nah, kebetulan saya akhirnya yang ke Jakarta lagi, terus saya training lagi itu selama kurang lebih 3 bulan buat ke World Skill Brazil. Nah, dari selama training terus akhirnya ke World Skill Brazil itu di tahun 2015, tepatnya Agustus, itu saya dapat Medallion for Excellence. Nah, Medallion for Excellence ini itu penghargaan untuk anak yang skornya itu di atas dari skor rata-rata lomba World Skill itu. Dari Ko Arnold sama trainer saya di BINUS itu menyarankan, coba kamu bisa itu apply beasiswa di BINUS, ada namanya Widya Scholarship. Nah, si Widya Scholarship ini itu kan fully funded ya, jadi kayak sudah nge-cover semuanya. Kayaknya kalau misalnya saya ke Jakarta itu kayak bakalan ada kesempatan yang lebih baik gitu loh, kayak better opportunity gitu. Jadi yaudah, akhirnya saya coba, saya ninggalin kuliah saya di Malang, lalu saya datang ke Jakarta buat ke BINUS. Nah, di BINUS ini saya ngulang dari semester awal gitu. Saya di BINUS itu 1 tahun pertama saya tinggal di BINUS Square. Jadi di BINUS Square itu ada namanya PDC, itu ada Kak Mira, dulu dia bantuin saya untuk kayak apply kerja gitu, freelance. Jadi saya dapat dulu waktu semester 1, semester 2 itu saya dapat freelance. Jadi saya kuliah sambil kerja juga freelance. Itu awalnya sangat padat sekali ya, jadi kayak susah gitu awalnya bagi waktu gitu. Jadi kayak sering begadang, sering kayak tidurnya jam 1, jam 2, itu akhirnya sampai kebiasaan. Tapi lama-lama sebenarnya kayak udah biasa sih. Sampai semester akhir itu saya sebenarnya masih kerja dari yang freelance itu. Kesulitannya nggak terlalu separah sampai waktu tugas akhir, karena sebelumnya kan saya masih ada pekerjaan freelance. Jadi walaupun
sibuk kerja, sibuk kuliah sama freelance, sebenarnya saya masih bisa handle. Tapi waktu akhir-akhir semester 7 ya, pokoknya waktu skripsi itu saya kan udah nggak freelance karena saya sempat sakit waktu itu, sempat ada asam lambung dan itu tuh kayak udah parah gitu. Jadi karena saya nggak kerja, jadi kayak susah gitu kan, saya kayak harus biayain biaya tugas akhir itu kan juga butuh biaya banyak gitu. Terus kayak bikin saya jadi kayak sakit-sakitan terus gitu, jadi kayak gampang stres gitu. Nah dari situ terus akhirnya kan selama mengerjakan tugas akhir itu nggak maksimal, terus juga saya sempat telat ngumpulin karena waktu itu saya sedang sakit, tapi saya salahnya saya nggak bilang ke dosen waktu itu, jadi makanya sebenarnya kalau saya bilang di awal, dosen saya bisa bantu gitu. Nah, waktu saya gagal sidang akhir, saya ketemu Pak Budi Sri Herlambang, itu pembimbing saya waktu itu dan juga ketua jurusan. Itu terus sama beliau kita ngobrol, terus akhirnya ngobrol sama SAC, sama Bu Ria, sama Kapika. Nah, dari Bu Ria sama Kapika, terus akhirnya saya tahu nih Aro, gitu. Terus saya coba, kamu apply. Iya, jadi saya benar-benar terima kasih sekali sama para donatur, sama alumni yang sudah bantu saya, juga dari Aro yang sudah bantu saya dari awal gitu. Karena kalau misalnya sebelumnya saya nggak tahu ada program ini, saya juga nggak tahu nih bakal bisa lanjut apa enggak gitu, seperti nyelesain kuliah. Terus juga dari Aro sendiri juga udah banyak bantu banget dari awal, itu juga pas respon juga, Pak Idi juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya sebelumnya saya kan nggak tahu nih ada program Aro ini, jadi mungkin saya sih ada saran buat adik-adik kelas, jadi kalau misalnya ada masalah atau apa, itu lebih baik kayak nanya gitu, apalagi kayak EKSAC gitu, karena kalau nggak nanya, kayak nggak ada yang tahu gitu kalau misalnya ada program apa beasiswa alumni gitu.